Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tamuri Mat Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai nilai suku banyak. Nilai suku banyak. Nah, jadi tujuan dari belajar kita hari ini adalah menentukan nilai suatu suku banyak. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa suku banyak itu merupakan bentuk aljabar yang memuat variabel X, dan bentuk umum dari suku banyak yang sudah kita bahas memiliki bentuk umum an X pangkat N ditambah an-1 X pangkat N-1 ditambah an-2 X pangkat N-2 ditambah seterusnya ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0. Nah, berbekal fakta seperti ini, bahwa untuk bentuk umum suku banyak ini dapat kita nyatakan dalam suatu bentuk fungsi. Ya, bentuk fungsi dalam variabelnya, yaitu di sini variabel X. Jadi dapat kita tuliskan bentuk umumnya dalam bentuk fungsi fx. Ya, jadi bentuk umum fungsi f(x). Kenapa seperti ini? Karena untuk mempermudah mencari nilai suatu suku banyak ini, ya, kita nyatakan dalam bentuk umum fungsi fx. Bukan hanya fx, boleh saja di sini fungsi-fungsi yang lain. Misalkan kita ganti di sini dengan sx. Nah, jadi sx sama dengan atau px sama dengan, tergantung keinginan kita. Untuk menentukan nilai suku banyak ini, maksudnya adalah kita akan mencari nilai fungsi fx. Ya, fungsi fx untuk nilai x sama dengan k. Nah, nantinya akan menghasilkan suatu nilai fk. Nah, jadi kita akan mencari nilai fungsi fx untuk x sama dengan k. Metode yang ada gunakan, ini ada dua metode. Metodenya ada dua. Yang pertama adalah metode substitusi. Yang kedua, metode skema atau Horner. Ini ada dua metode yang kita bahas dalam kesempatan kali ini dalam rangka menentukan nilai suatu suku banyak. Pertama, kita akan mencoba mencari nilai suku banyak dengan menggunakan metode substitusi. Untuk mencari metode substitusi ini berarti sama tujuannya, mencari nilai fungsi fx untuk x sama dengan k. Untuk mempermudah, sekarang kita lihat salah satu contoh dari suatu suku banyak. Contoh yang pertama, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5. Kita mau mencari nilai fungsi fx ini untuk x-nya sama dengan 1. Jadi sama saja kita mencari nilai suku banyak x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat kurangi x tambah 5 sama dengan 1. Untuk metode substitusi itu bisa diistilahkan mengganti. Nah, jadi mengganti, substitusi ini adalah mengganti. Substitusi ini mengganti suatu variabel x dengan nilai tertentu. Nah, di sini nilainya adalah 1. Jadi nanti kita akan mengganti variabel x dengan 1. Sehingga sama saja kita mencari f1. Ya, jadi sini f1 karena memang x-nya adalah 1. Berarti f1 sama dengan x-nya kita ganti dengan 1 pangkat 3. Nah, jadi ini 1 pangkat 3 ditambah 3, x-nya kita ganti juga dengan 1, berarti 3 kali 1 pangkat 2
dikurangi dengan 1 ditambah dengan 5. Nah ini adalah substitusi, jadi mengganti aja ya, tinggal ganti x-nya dengan 1. Kita hitung 1 pangkat 3 adalah 1 ditambah 3 kali 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 itu 1 dikali 3 adalah 3 dikurangi 1 ditambah dengan 5. Nah di sini ada yang bisa kita sederhanakan, 1 dikurangi 1 adalah 0, berarti tinggal 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi nilai suku banyak x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi x tambah 5 ya, untuk x sama dengan 1 adalah 8. Ini cara yang pertama, yaitu metode substitusi. Nah sekarang kita akan coba metode yang kedua. Untuk metode yang kedua ini yaitu metode skema atau Horner. Metode Horner. Untuk metode Horner, supaya membandingkan dengan metode pertama dengan gampang, kita coba contoh yang sama, yaitu untuk suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5 untuk x-nya sama dengan 1. Langkah pertama untuk menggunakan metode Horner ini yaitu tuliskan semua koefisien dari variabel pangkat tertinggi secara berurutan sampai pangkat yang terendah. Nah, oleh karena itu untuk memudahkannya kita tulis saja variabel-variabelnya dari pangkat tertinggi. Di sini variabel pangkat tertingginya pangkat 3, kemudian variabel pangkat 2 berurutan. Ya, pangkat 1 sampai x pangkat 0. Ini untuk mempermudah saja ya. Pangkat 3 koefisiennya adalah 1. Kita tuliskan di bawahnya. Variabel pangkat 2 koefisiennya adalah 3. Variabel pangkat 1 koefisiennya adalah negatif 1 dan pangkat 0 atau konstanta adalah 5. Kemudian kita buat skema, makanya sering dikenal dengan istilah skema atau bagan metode Horner ini. Kalau misalkan di sini tidak dituliskan, ingat ya, kalau misalkan di sininya misalkan nggak ada, ya ini bukan berarti tidak ada, sudah dibahas di materi sebelumnya bahwa koefisien untuk x pangkat 2 adalah 0, maka di sini tulisnya 0 ya, bukan berarti tidak ada, tapi di sini adalah 0. Ya, yang penting kita kuncinya adalah kita tuliskan aja secara berurutan dari pangkat tertinggi terus saja, pangkat 3, pangkat 2 secara berurutan ya sampai pangkat 0. Kemudian kita mau mencari suku banyak ini untuk x sama dengan 1, maka 1 ini kita tulis di sini. 1 kita tulis di sini. Nah, caranya kita jumlahkan. Kita jumlahkan untuk koefisien ini yang pertama. Habis itu nanti kita kalikan. Untuk lebih jelasnya pertama 1 ditambah dengan tidak ada bilangan lain yang kita jumlahkan dengan 1 ini, maka tetap tulis 1. Itu langkah pertama. Yang kedua, 1 ini kita kalikan dengan nilai di sini 1 ini ya. Jadi 1 ini kita kalikan dengan 1. Ini kita kalikan ke sini. Kita kalikan, hasilnya tulis di sini. Ya, ulangi. 1 dikali dengan 1, ya hasilnya adalah 1. Maka kita tuliskan di sini. Kemudian kita jumlahkan. 3 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ini sama, kita kalikan juga dengan 1. 4 kali 1 ya, hasilnya adalah 4. Kita tuliskan di sini. Ini hasil perkalian ya, antara 4 dengan 1, hasilnya tulis di sini 4. Kemudian kita jumlahkan juga ya, 4 ditambah negatif 1 atau negatif 1 tambah 4, hasilnya adalah 3. Dengan cara yang sama, 3 ini kita kalikan juga dengan 1, hasilnya taruh di sini.
kemudian kita jumlahkan. 5 tambah 3 adalah 8. Nah, 8 ini ya sudah tidak bisa kita kali satu lagi, kemudian kita taruh di sini karena emang sudah selesai sampai 5 angkanya. Berhenti di angka 5. Nah, 8 ini adalah merupakan nilai ya, nilai dari fx untuk sama 1 atau lebih dikenal dengan istilah f1 sama dengan 8. Itu dengan menggunakan metode Horner ya. Kalau kita bandingkan dengan cara pertama tadi menghasilkan nilai yang sama, otomatis di sini hasilnya juga harus sama ya. Dua metode yang berbeda untuk kasus yang sama di dalam matematika nilai harus sama. Nah, di sini sama-sama mempunyai nilai 8. Nah, itu untuk metode substitusi dan Horner untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama metode substitusi dan Horner, mudah-mudahan dengan contoh pertama ini kita bisa memahami bagaimana cara mencari nilai suatu suku banyak, baik menggunakan metode substitusi maupun metode Horner. Terima kasih.